Jadi bingung. Gas? Bagas? Iya. Buat beli baju. Mau nyari di mana? Mau nyari di mana? Mau mulung? Nggak tahu terima kasih. Udah dikasih uang juga. Kamu tuh kalau minta-minta dapatnya cuma 2.000. Tuh dipungut. Gitu. Nah, yang sadar diri. Nah, tuh kapan lagi mulai duit sebanyak itu? Kalau nggak sekarang ya kan, dikasih sama teman kamu lagi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Mending aku duduk di sini aja deh. Kayaknya sekarang aku harus telepon deh pacar aku, karena kan ini udah permintaan dia. Semua permintaan dia udah aku turutin dan semoga dia udah gak marah lagi sama aku. Masa gara-gara banyak cewek yang gangguin aku, dia nyuruh aku berpakaian gembel. Kan dia tahu cewek suka sama aku kan cuman ngelihat karena aku pengusaha muda, terus aku banyak uang, terus aku banyak karyawan, bukan karena dari hatinya. Karena sesuatu yang gak dari hati biasanya kan juga gak bakalan awet. Mending aku sekarang telepon deh, semoga aja dia gak marah lagi sama aku. Mending aku aja deh, biar dia langsung ke sini. Ini juga tempat pertama aku ketemu sama dia. Ya hitung-hitung nanti aku bilang kita mulai dari nol lagi deh. Mungkin kemarin aku yang terlalu ngerespon sama cewek lain, enggak dia marah. Dan kalau pengen dia gak marah, aku disuruh berpenampilan seperti ini. Ini kan aku udah nurutin dia. Semoga aja masalahku sama dia cepat reda. Ini salah satu bukti kalau misalkan aku memang benar-benar tulus dan memang benar-benar sayang sama dia. Mana mau ya, seandainya aku ini gak tulus sama dia, disuruh berpenampilan seperti ini, sedangkan banyak orang yang kenal sama aku dan aku terbiasa berpenampilan rapi. Ya udahlah kalau begitu, aku tunggu di sini atau aku pergi ke tempat lain ya. Ya udah, aku istirahat dulu sebentar. Ntar aku cari tempat lain kalau misalkan di sini udah bosan. Sayang, kamu kok ngajak aku jalan-jalan di sini sih? Emang kenapa sayang? Ya enggak, maksudnya kan kita sudah sama-sama bekerja, sudah banyak uang juga. Ya ngapain ke tempat kayak gini? Coba kamu lihat, pemandangannya itu asri banget, tau nggak? Hah? Ayo sini. Iya, mungkin calon suaminya kamu lagi ngirit, lagi hemat buat nikahin kamu. Nah, itu bener. Emang kamu nggak mau nikahin aku? Kamu kapan mau nikahin aku? Aku kan udah bekerja, kamu juga udah kerja. Seharusnya pernikahan kita tuh dipercepat. Emang kamu masih nungguin apa? Tuh bener kata Anita barusan. Ya aku harus ngirit. Kan kamu itu maunya kalau kita nikah pengen yang mewah. Kita bakal undang semuanya. Ya aku harus mikir-mikir 2 kali dong. Kalau semuanya kita liburan ke Bali atau ke Lombok, ya kita kan harus mengeluarkan uang yang banyak gitu loh. Atau jangan-jangan Mas David nggak serius lagi. Makanya itu yang ada di pikiran aku dari kemarinnya sebenarnya. Sayang, kita itu satu kantor. Kamu pernah lihat aku deket sama wanita lain? Gak pernah kan? Ya, bukan masalahnya kita satu kantor atau satu pekerjaan atau satu apa. Terus, yang namanya orang mau selingkuh itu bisa kapan aja. Kan? Kamu digigit nyamuk. Nah, bohong tiba-tiba kalau kayak gitu, Mbak. Bohong, Mbak. Ini siapa yang nelpon? Hah? Ya, Mbak. Selingkuhannya ya? Selingkuhan bohong bukan? Enggak, bukan. Aku gak mau ya kamu selingkuh sama laki-laki lain. Ya, karena kita bentar lagi mau nikah. Aku itu serius sama kamu, ya. Aku ini yang nyangka kamu selingkuh, malah omonganku dibalik, kamu nuduh aku selingkuh. Emang aku selingkuh dari mana? Perasaan dari kemarin itu yang minta nikah aku. Tuh, HP-nya bunyi terus dari tadi. Ibu. Oh iya deh. Ya maaf. Ya aku kan gak lihat siapa yang nelpon. Ya udah, kamu jangan mikir macam-macam. Aku bakal nikahin kamu. Kita kesini buat ngilangin rasa penat kita
1 minggu kita kan kerja terus. Ya gak apa-apa lah, kita liburan di sini dulu ya. Nanti kalau kita udah nikah dulu Gi. Nggak apa-apa, tar lagi aja. Ya tapi kan nggak biasanya gitu Mas David ngajak kita jalan-jalan ke sini ya kan Mbak. Biasanya tuh kayak di kafe, kayak di mall, pokoknya yang bagus-bagus deh. Emang kalian gak bosan apa di gedung terus jalan-jalannya? Hah? Sekali-kali di tempat seperti ini lah. Panas nggak sini? Kita di sini panas banget kan? Tuh gatel kan keningnya. Makanya. Coba kalau kita di mall, kita sambil ngadem, sambil ada AC, sambil makan-makan, enak kan? Ya udah, kali ini aja kalian nurut sama aku. Lain kali aku gak bakalan ngajak kalian berdua ke tempat seperti ini lagi, supaya gak kepanasan, ya, gak digigit nyamuk. Ya kan? Ya. Mana aku dijadiin nyamuk lah. Udah, kita di sini sebentar aja. Habis ini ya, terserah kalian mau kemana, aku anterin. Aku mau ke mall, mau shopping sayang. Ya udah, kalau cuma ke mall doang. Oh ya, seharusnya kita itu bersyukur ya, kita udah kerja di kantoran. Hah? Ya iya sih. Iya, teman-teman kita yang lain belum tentu seperti kita, tahu nggak? Hah? Kamu tahu nggak? Iya. Apa kabar ya sayang sama teman-teman kita? Apa mereka udah dapat pekerjaan? Atau mungkin Masih mereka nganggur. masih nganggur? Nah bener, ya kan? Ya masalah itu aku nggak tahu, soalnya kan aku nggak bergabung di grup WA, jadi aku nggak tahu informasi tentang teman-teman kita masih nganggur apa udah bekerja. Ya, kamu harus bersyukur kita udah kerja di kantoran dan bentar lagi aku bakal nikahin kamu. Hah? Ya enggak, gaji kita Bener gaji ya? kamu. Ya bener lah sayang, gaji. Nanti kalau udah nikah jangan lupa ya cariin aku jodoh. Kan aku capek mau tadi jadi nyamuk terus. Iya, ntar kita cariin jodoh. Lagian kamu dari dulu ngapain aja? Nggak cari pacar kayak apa kayak. Lihat nih aku kerja biar dari aku SMP, SMA sampai kerja masih aja tetap sama dia. Nah lagi kita juga mau nikah ya kan sayang. Duh, lagian kan. Deh dikawinin. Biar aku gak jadi Iya. Ya Ini udah nggak mau nikah-nikahin aku. gampang kalau masalah itu ya. Kalau uang aku udah cukup, aku bakal nikahin kamu secepatnya sayang. Ya. Iya sayang, aku percaya banget sama kamu. Aku tunggu kamu nikahin aku. Tapi ya jangan lama-lama. Aku buru bangkotan aku nungguin kamu. Iya sayang. Ya. Udah. Pokoknya tahun ini kamu harus nikahin aku. Kalau tahun ini kamu gak nikahin aku, kalau ada laki-laki yang lamar aku terima. Ya udah. Lamar Ya. tuh. Dalam tahun ini aku bakal nikahin kamu. Jadi Ya. Janji. nggak diundur lagi kan? Iya. Oke. Ya. Oke. Yaudah yuk. Yaudah Kita yuk. jalan. Kita di mana? Di Mana? sana aja tuh. Tuh tempat duduk di sana. Yaudah di bawah pohon ini. Iya. Yaudah yuk. Sebenarnya saya datang ke sini karena tadi saya ditelepon sama Mas Bagas, Mas Agung. Terus Bu, Iya, tadi dia bilang kalau dia ada di sini. Dan dia juga bilang kalau dia udah pakai pakaian gembel. Tapi awas aja, kalau ternyata dia cuma bohongin saya. Karena semalam itu saya sempat bertengkar sama dia, Mas. terus kenapa sampai Mas Bagas ini Bu pakai baju gembel kayak gitu? Kan biasanya pakaian Mas Bagas ya selalu rapi ataupun keren Bu. Jadi ini sekarang kenapa tiba-tiba pakai baju gembel Bu? Sebetulnya soal itu juga nggak perlu saya ceritakan sama Mas Agung sih. Tapi Mas Agung tahu kan, Mas Bagas itu tiap kali keluar dan nggak bareng saya tahu kalau dia itu banyak banget yang ganggu gitu Mas. Ngerti kan maksud saya ganggu kayak gimana? Iya Bu, soalnya kan ya Mas Bagas ganteng Bu, jadi pasti banyak lah Bu cewek-cewek yang genit sama Mas Bagas Bu. Nah justru itu Mas Agung, saya juga bingung saya harus gimana. Masa iya saya harus merasakan cemburu setiap hari? Ya meskipun saya tahu kalau Mas Bagas itu pasti nggak akan merespon orang-orang yang berusaha buat ngedeketin dia. Tapi ya namanya perempuan juga pasti ada rasa cemburu kan Mas. Iya Bu. Jadi saya masih nggak percaya kalau tadi dia telepon saya bilang kalau dia ada di sini dan menggunakan pakaian gembel.
Karena saya tahu betul Mas Bagas itu paling anti banget dengan pakaian-pakaian seperti itu kan. Ya, tiap harinya dia juga selalu berpakaian-pakaian rapi, dia juga kadang berjas kan. Jadi kalau dia bilang dia bisa berpakaian gembel, itu kayaknya aneh banget deh buat saya. Karena kayaknya dia nggak bakal melakukan hal itu hanya demi saya. Jadi sekarang mungkin saya mau minta tolong sama Mas Agung. Iya, minta tolong apa Bu? Boleh kok Bu? Jadi nanti Mas Agung tinggal minta tolong carikan kemana aja. Yang penting Mas Agung kelihatan Mas Bagas ada di sini atau enggak. Karena saya juga masih nggak percaya kan kalau dia ada di sini atau enggak. Dia hanya ngibulin saya. Jadi saya datang ke sini hanya benar-benar ingin tahu apa dia beneran ada di sini atau enggak. Apa dia hanya sengaja ngomong kayak gitu sama saya biar saya nggak terus-terusan mikir aneh tentang dia. Oh baik Bu, tapi nanti semisal Mas Bagas manggil saya terus saya ditanya sama siapa, saya bilang apa Bu? Nah itu dia, Mas Agung jangan sampai bilang kalau Mas Agung pergi datang ke sini dengan saya Mas. Oke? Nanti Mas Agung Baik, tinggal Bu. bilang dia sengaja lewat atau Mas Agung bilang emang biasa datang ke sini aja Mas. Oh baik kalau gitu Bu, tapi kalau Bu Sinta, kalau saya ke sana kan Bu Sinta sendirian di sini Bu. Aman aja, nanti kalau emang Mas Agung udah ketemu sama Mas Bagas, nanti Mas Agung tinggal bilang sama Mas Bagas bahwa Mas Agung akan pergi beli-beli atau gimana gitu Mas. Nanti Mas Agung bisa telepon saya, nanti biar saya yang bawa mobil ini. Oke baik Bu, kalau gitu saya mau ambil handphone dulu Bu. Ya mudah-mudahan dia nggak bohongin saya ya Mas. Ya, Saya berharapnya sih dia menjadi pasangan yang jujur untuk saya. ya tapi kalau setahu saya Mas Bagas kalau dilihat dari orangnya Mas Bagas jujur Bu, tapi ini kan masih nggak tahu Bu apa dia benar-benar pakai baju gembel ke sini Bu. Soalnya kan dia nggak biasa Bu pakai baju gembel kayak gitu. Ya bener banget. Tapi ya udahlah kalau emang nanti nggak ada, Mas Agung udah mutar-mutar cari Mas Bagas nggak ada, Mas Agung cepet datang ke sini atau enggak Mas Agung bisa telepon saya. Oke baik Bu, ya udah Bu kalau gitu saya langsung ke sana aja gak apa-apa Bu. Oke, kalau gitu saya minta tolong ya Mas. Oke Bu. Ya udah kalau gitu hati-hati. Saya- Kunci mobil? Ada di dalam Bu. Oke, siap. Kalau gitu saya jalan dulu ya Bu. Oke. Ada-ada aja sih sebenarnya aku kayak gini, tapi gimana lagi? Waktu itu kan juga aku udah sempet ngomong sama Mas Bagas. Dan aku juga sebenarnya nyeletuk aja ngomong kayak gitu. Tapi kenapa tadi pagi dia tiba-tiba telepon aku, dia bilang ada di sini dan udah berpakaian gembel. Kalau emang hal itu terjadi, dia mau ngelakuin apa yang aku suruh, ya meskipun hal itu aneh, aku kagum sih sama dia. Karena nggak banyak laki-laki yang mau berpakaian seperti itu dan rela malu di depan banyak orang hanya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bisa megang omongannya. Yang mudah-mudahan nanti Mas Agung bisa ketemu deh sama Mas Bagas dan sesuai omongan Mas Bagas dengan kenyataannya. Tapi kalau enggak, mungkin Mas Bagas tadi telepon aku dan ngomong kayak gitu hanya ingin membuat hati aku tenang aja. Tapi kan aku nggak suka kalau dia bohong sama aku. Meskipun hal yang aku minta ini hal gila dan juga sangat nggak mungkin buat dia lakukan, tapi harusnya dia ngomong sama aku kalau dia nggak mau untuk melakukan hal itu. Tapi ya udah deh, mending sekarang aku tunggu informasi dari Mas Agung. Nanti aku tinggal tunggu telepon Mas Agung kan. Jadi sembari nunggu Mas Agung, aku tunggu di dalam mobil aja. Karena aku juga takut ketahuan, takutnya Mas Bagas ada di sekitar sini lagi. Ini pacarku mana sih kok masih belum datang? Loh, Bung, Mas Bagas, ngapain di sini Mas? Ini Aku lagi nungguin Sinta. Sinta kemana Bu? ya nggak tahu Mas, saya kesini cuman Udah duduk aja Bu. jalan-jalan. Mas jalan. Lah, I- kamu gak bareng sama Sinta Bu? Enggak Mas, Mas, kok aneh tampilan sekarang, penampilannya sekarang? Kan biasanya pakai baju-baju keren ataupun ya berpakaian jas gitu Mas. Sekarang kok malah pakai ini Mas, baju bolong-bolong kayak gitu. Ini Gong,
Aku sebenarnya ada masalah sama Sinta, Gung. Masalah apa, Mas? Ya, gara-gara penampilanku rapi terus. Terus banyak cewek-cewek yang udah kenal sama aku, tuh suka sama aku, Gung. Tapi kan mereka suka sama aku karena aku banyak duit, Gung. Karena aku pengusaha muda, karena aku banyak karyawan. Tapi dia malah tetap marah, padahal aku udah ngejelasin, Gung. Dan dia ngasih syarat kalau misalkan dia gak bakalan marah kalau misalkan aku harus berpenampilan gembel seperti ini, Gung. Ya aku turutilah. Tapi aku tunggu-tunggu dari tadi dia gak datang. Oh, jadi sekarang Mas Bagas janjian sama Bu Sinta, Mas? Iya, gue janjian sama Sinta, Gung. Tapi gak tau lah dia mau datang ke sini atau enggak. Yang penting kamu sampaikan aja. Kalau misalkan kamu kan bisa jadi saksi, Gung. Kalau misalkan aku udah nurutin apa yang udah dia minta. Ini bukti, salah satu bukti kalau misalkan aku memang tulus dan benar-benar sayang sama dia, Gung. Aku gak ngerespon kok cewek-cewek lain, Gung. Lagian buat apa sih, Gung? Kalaupun aku mau, aku bisa aja berbohong sama Sinta, Gung. Iya. Aku tinggal jalan bareng sama cewek, bilang aja ada urusan kantor kan. Pasti dia bakalan percaya. Iya juga sih, Mas. Tapi kan aku gak mau seperti itu, Gung. Jadi aku pengen aku ini apa adanya. Gak ada yang aku tutup-tutupi dari dia. Dan selagi aku mampu apa yang dia mau pasti aku turuti, Gung. Yang penting masih dalam batas wajar lah. Ya, tapi mungkin Bu Sinta ini, Mas, cemburu karena Mas Bagas kan sering ini, Mas, digoda-godain cewek atau perempuan gitu, Mas. Mungkin ya Bu Sinta cemburunya di sana, Mas. Ya kan logikanya gini, Gung. Kalau misalkan dia mau laki-laki pacarnya dia itu gak digoda sama orang lain atau gak dilihat-lihat sama orang lain, cari aja orang yang gak tampan terus gak berduit, baru bisa aman, Gung. Karena kan rata-rata sekarang perempuan, walaupun gak semua ya, cuman sebagian aja, pasti ngelihat masalah pekerjaan. Karena mereka gak mau masa depan mereka jadi suram, jadi mereka ngelihat dari sekarang, Gung. Gitu, Gung. Ya udah deh kalau gitu, ntar lagi, ini saya kan mau balik, ntar lagi biar saya langsung samperin Bu Sinta aja, Mas. Saya bilang kalau Mas Bagas ada di sini, soalnya saya mau hubungin Bu Sinta dengan nelpon Bu Sinta. Saya takut, Mas, soalnya takutnya Bu Sinta lagi sibuk gitu, Mas. Tapi ya udahlah, Gung, kamu gak usah ngomongin si Sinta, Gung. Takutnya dia tambah marah. Yang penting kamu tahu, aku memang benar-benar nunggu dia di sini dengan pakaian yang dia mau, Gung. Masalah dia datang atau enggak, yang penting aku udah berusaha, Gung. Ya udah deh, Mas. Semua tergantung dia. Biar aku aja nanti jadi saksinya, Mas. Kalau Mas Bagas sekarang memang benar-benar pakai baju gembel kayak gini, Mas. Ya udah deh kalau begitu. Kalau misalkan kamu masih ada acara, kamu lanjut dulu. Aku juga mau pindah tempat, bosan di sini. Siapa tahu Sinta nanti bakalan datang. Tapi kamu gak usah telepon-telepon aja. Ya udah, Mas. Biar dia jalan sesuai isi hatinya. Gak ada yang ngomong. Takutnya nanti kalau misalkan kamu ngasih tahu ke dia, malah aku dikira kompromi lagi sama kamu. Iya udah, Mas. Jadi kalau misalkan dia datang sendiri terus ngelihat dengan mata kepala dia sendiri, kalau misalkan aku berpenampilan seperti ini, dia bakalan percaya. Iya, ya udah deh, Mas. Ya udah deh kalau begitu aku lanjut dulu ya. Iya, Mas. Cari tempat yang adem, Gung. Ternyata Mas Bagas pakai baju gembel beneran. Ternyata Mas Bagas nggak bohong sama Bu Sinta. Tapi aku udah yakin sih kalau Mas Bagas nggak bakalan bohong sama Bu Sinta. Soalnya kan Mas Bagas jujur orangnya. Nah, ya udah deh, ntar lagi aku langsung balik ke Bu Sinta aja. Aku bilang kalau Mas Bagas beneran ada di sini dan juga Mas Bagas pakai baju gembel kayak gitu. Tapi aku sebelum ke Bu Sinta, kayaknya aku mau beli-beli dulu deh. Sebelah sana aja. Ya. Oh, tadi kamu kok nggak mau aku belikan makanan? Kan enak kalau ada makanan. Hah? Kalau seperti ini kan kayaknya ini jauh dari toko deh. Ya, aku kan tadi iya, aku kan juga nggak tahu lokasinya tuh kayak apa. Kan yang lebih tahu tempatnya kamu, seharusnya kamu tuh nggak usah nanya. Ya udah langsung dibeliin aja, biasanya kayak gitu. Ya, Cowok nanya. nggak peka ya kan? Aku kan nanya dulu. Kalau aku belikan kemudian kamu nggak mau, siapa yang mau makan? Hah? Mau basir kan? Ya kalau udah ada ya pasti mau lah. Kamu mau kerupuk? Aku belikan nih. Tuh. Kerupuk di depan mata nawarin kerupuk. Ya kan, cuma itu yang langsung
aku lihat gitu loh. Tapi ngomong-ngomong di sini, Mas David nih ya ngajak di tempat kayak gini juga. ya benar. Ya udah, aku minta maaf kok. Lagian kenapa kamu ikut-ikut tadi, ikut Mbak Selinya? Iya nih Mbak Sally ngajak-ngajak lagi. Kan biar ada temennya. Kan enak tuh kalau kita bertiga ngobrolnya jadi enak. Sayang, kasihan tahu nggak sama Anita. Ya kalau kamu pacaran sama aku, jangan ajak dia. Kalau seperti ini, dia tuh kan nggak punya pacar, jadi nyamuk jadinya, tahu nggak? Iya nggak apa-apa deh, ntar aku traktir dia makan biar dia nggak marah sama aku. Ya maksud aku kan aku kasihan, biar dia juga bisa melihat alam, refreshing. Ya kan dia mau jalan sama siapa lagi kalau bukan sama kita? Dia kan jomblo. Kalau bukan Coba. kalau bukan kamu yang ngajak, ya nggak ada yang ngajak dia ya. Nah, bener. Bener banget sih kamu. Tapi ngomong-ngomong di sini nggak ada yang jualan minum apa gitu. Aduh, haus banget nih sayang. Lah. Ya ngomong tanya kan biasanya lagi ya, main ke dimana rumah. lagi ya? Jadi bingung. Gas, Bagas, Iya. coba lihat pakaiannya. Kenapa mereka sih? Astaga Bagas. Setelah berapa lama ini kita nggak ketemu, kamu jadi gembel. lo ini Bagas beneran kan? Udah lah, Temen kita waktu SMA kan? aku gak mau ngobrol. Iya Bagas. Siapa lagi? Aku gak mau ngobrol sama kalian. Kamu kok sombong banget sih gak mau ngobrol sama kita? Emangnya kita nih? Bukan Nita. Kamu tuh seharusnya paham kenapa dia nggak mau ngobrol sama kita. Ya dia malu lah, beda kasta. Kamu Ya. mau pergi? Iya juga ya. Cewek-cewek materi seperti kalian gak pantas buat ngomong seperti sama gembel seperti Ngomong aku. dijaga ya. Sadar diri. Sally itu pacar aku. Kok kamu gak menghargai aku? Iya, kalau memang dia pacar kamu, coba kasih bukti. Ya, secara kan dia biasanya ya mandang cowok dari apa yang dimiliki. Wah, gak bener, Mbak. Gak bener, Mbak. Berarti dia Baru tuh, ketemu ngomongnya kayak gini. berarti Ya, itu hanya omongan laki-laki miskin yang gembel kayak dia. Karena Sayang. dia nggak mampu mencukupi perempuan-perempuan seperti kita. sayang, dia tuh gak tahu tentang kita sekarang. Hah? Perlu kamu tahu, kita itu udah kerja kantoran, tahu nggak? Emang Gak aku- seperti kamu gembel. Bentar deh, emang aku tanya. Hah? Ya, supaya Tapi kita kamu- bilang, Ya. biar kamu tahu dan kamu sadar diri. Iya, Bagas. Kamu kok bisa sih, Bagas? Kita aja nih, satu SMA, dia kerja mapan semua. Kamu kok bajunya compang-camping kayak gini? Gini ya, walaupun aku pakai baju gembel, ya banyak cewek yang naksir sama aku. Bahkan pacar aku bisa naik mobil sport, naik mobil mewah buat jemput aku bentar lagi. Kita gak salah dengar nih ya? Oh, anget. Oh, Halo. Halo, sakit. oh. Gas. Kamu itu kalau mimpi jangan ketinggian. Nanti kalau kamu jatuh, sakit loh. Udahlah, sekarang nggak perlu banyak ngomong. Aku nggak mau Idi. tahu tentang kehidupan kalian dan kalian nggak usah tahu tentang kehidupan aku. Idi, gembel bahasanya. Sampai nyuruh kita jangan banyak Mending ngomong. kalian mandi deh di belakang tuh, biar kalian juga sadar. Yang mandi di situ. Kamu tuh Kalau bajunya kita mandi di situ compang-camping ya nanti kan? gatal-gatal. Nah, kalau kamu cocok mandi di situ. Iya, Atau aku mau antarin. Atau sekalian kita lempar aja sayang. Ceburin. Lempar aja. Lebih baik Kalian- itu. kalian nggak usah macam-macam deh. Lagian kalau kalian cuman mau nyapa aku, cuman mau cari masalah, aku mau pergi. Sorry. Yang nyapa kamu tuh siapa? Kamu sih lewat di depan mata kita. Udah gembel lagi. Kita Eh. belum selesai ngomong. Aku- Jadi kalau orang berkelas seperti kita ngomong sama gembel kayak kamu, kamu tuh diem. Aku mau kasih tahu ya sama kamu. Kamu kasih tahu tuh pacar kamu. Sih sayang, jangan deket-deket. Bau. Nanti ketularan miskin. Dia itu ngomong apa adanya. Itu ngomong yang sebenarnya. Kamu berpakaian seperti ini udah lama gak ketemu. Udahlah, aku berpakaian seperti ini juga karena aku mau membuktikan kalau misalkan aku setia banget sama pacar aku. Ini. Pacarmu Bagas. pasti gembel juga ya, Gas? Kamu tuh kalau ngomong tuh harusnya pakai logika dong. Mana ada sih pacar kamu nyuruh kamu pakai baju yang camping kayak gini? Kalau udah gembel ya bilang aja gembel, gak usah alasan. Bukan, Nit. Kan pacarnya juga gembel. Oh, iya. Berarti Bisa kan jadi sama. ini baju terbaiknya Bagas. Buat ketemuan kan? Nah, bener. Lagi pula kamu ngapain sih Bagas di taman kayak gini? Gini ya, kan aku banyak ceritain. wisatawan, Gini ya, minta. aku ceritain. Kamu jaga kalau ngomong. Aku mau ceritain. Jadi karena aku banyak yang suka, karena aku seorang pengusaha dan aku banyak karyawan, jadi wajar banyak wanita yang ngelirik aku. Dan pacar aku cemburu dan dia ngasih tantangan buat aku dan ngasih syarat kalau misalkan aku mau baikan sama dia, aku harus berpakaian seperti ini agar aku gak dilirik sama perempuan lain. Bagas, walaupun kamu nanya sama kucing, kucingnya juga gak percaya Bagas Gas. kalau kamu tuh pengusaha bajunya kayak gini. Bentar deh. Kasihan deh sayang sama dia. Gas, kamu udah minum obat belum sih? Aku Atau
Kamu sekarang udah gila. Tapi kamu nggak diperiksain nih sama keluarga kamu. Berarti Yaudah deh. tadi kita ngomong sama orang gila. Bener. Harusnya kalian berdua tuh yang periksa tuh. Ajarin tuh. Gas, pacar ayo kamu. deh gas. Kita ke Udah. rumah sakit. Kita ke rumah sakit jiwa. Aku yang biayain. Ya Gak apa-apa. kamu aja yang pergi ke rumah sakit jiwa. Kamu gak usah sok-sok ini deh. Ya, dia gila soalnya. Rasis banget sih jadi orang. Ya ampun, teman-teman kita jadi orang gila. Ya ampun, yang lain udah pada sukses, dia jadi orang gila, Mbak. Udahlah sayang ya, kamu gak usah rame-rame. Aku malu tau nggak? Hah? Cuma gara-gara gembel seperti ini, ya. Seharusnya kita sebagai teman dia harus gibah tau nggak? Karena kita udah kerja di kantoran, hah? Buat beli baju. Ya. Tuh. Iya, bener-bener kasih. Nih. Benar. Ya, udah dikasih kasih tahu tuh ya, sama sama pacar kamu ya. Mas. Berarti dia lagi Aku gak butuh uang kamu, tahu nggak? Bagas, kata terima kasih banget ya kamu tuh udah miskin ya, gak usah berlaku. Uang segini banyak dibuang-buang. Ambil nggak? Cuman uang beginian aku juga bisa nyari, tahu nggak? Mau nyari di mana? Mau nyari di mana? Mau mulung? Nggak tahu terima kasih. Udah dikasih Kamu uang juga. Cuma mau Kamu tuh kalau minta-minta minta-minta dapatnya cuma 2.000. Tuh dipungut. Gitu. Nah, yang sadar diri. Nah, tuh kapan lagi mulai duit sebanyak itu? Kalau nggak sekarang ya kan, dikasih sama teman kamu lagi. Ajarnya udah dikasih uang banyak. Kamu bisa langsung pulang tuh, langsung buat beli makan. Mbak, ini namanya orang miskin gak tahu rasa syukur. Yakin? Hah? Kamu kembalikan Aku uang gak ini? butuh uang kamu, tahu nggak? Harga diri aku lebih tinggi daripada sekedar uang. Kamu masih belum tahu ya siapa aku. Kamu gak usah tahu tentang keadaan aku. Kamu bentar lagi bakalan ngeliat cewek aku kesini bakalan jemput naik mobil bagus, tahu nggak? Oh, berarti emang hidup sama ceweknya, Bang. Ya biar pacar aku aja yang ngejelasin nanti siapa aku. Gerobak. Meskipun kamu ngemis ya, 1 tahun kamu gak bakalan dapet uang seperti ini, tahu nggak? Hah? Aku udah baik sebagai teman kamu. Soalnya kamu tuh terima uang ini, ya? Udahlah, kamu taruh uang kamu gak usah sok-sokan mentang-mentang di depan pacar kamu sok-sokan. Iya Kamu dong. mau ngehina aku, ha? Harus dong. Bukannya sok-sokan, tapi aku kasihan aja ngelihat. Ya aku gak perlu pakaian dikasihani Hah? kamu, Fit. Gitu. Kamu inget dulu kamu juga orang gak punya. Harusnya kamu inget kasal. Kalau sekarang rezeki kamu lagi enak. Itu kan dulu, beda sama sekarang. Ya enggak, paling enggak dia harus inget sama asalnya. Kalian juga berdua. Tunggu bentar. Karena dulu aku orang miskin, makanya aku mau ngasih uang sama kamu, tahu nggak? Hah? Ini sedekah buat kamu. Mending kamu Dari kasih kita. deh ke pacar kamu. Oh, aku udah juga banyak. Makanya ini buat orang yang miskin aja, Dia yang tuh lebih membutuhkan. Nggak apa-apa. Udah kerja di kantoran ya. Kalau ngelihat uang seperti ini mah biasa, tahu nggak? Hah? Ya, Udah lah, Bagas, terima aja, gak usah sok gengsi. Atau kita tutup mata aja, Mbak, biar dia terima. Oke, Tutup mata, kita tutup ya. mata yuk. Kita pura-pura nggak denger nih. Dia tuh gak bakalan mau karena dia tuh malu mungkin sama kita. Oh, Hah? malu. Aku gak punya dia masih punya malu. Ya mungkin. Ya, tapi kan pakai baju camping-camping kayak gini, ya mana ada rasa malu, Mbak. Ya ampun. Ku ingetin ya sama kalian berdua. Kalian berdua kalau diem tambah ngelunjak ya. Aku rela malu seperti ini karena aku sayang sama pacar aku, tahu nggak? Kalau seandainya pacarku sikapnya seperti kalian, jangankan berpakaian seperti ini, berpakaian rapi pun aku ketemu sama dia, aku nggak bakalan mau. Cuman karena sikap dia itu baik sama aku, dia itu tulus sama aku. Jadi apapun yang bisa aku lakuin buat dia, bakalan aku lakuin. Ya udah, mana pacar kamu yang kamu Ya bangga-banggain itu? emang kenapa? Hah? Nanti kalau misalnya kamu tahu pacar aku, nanti kamu juga suka Ya, lagi. supaya kita percaya nggak sayang ya? Iyalah. Karena pacar aku itu 100 kali lipat lebih oke dari 2 orang ini, tahu nggak? 100 kali Bagas, lebih Bagas, oke. emangnya pacar kamu tuh punya apa eksperimen apa sih nyuruh pakai kamu pakai baju kayak Ya itu gini? bukan urusan kamu. Kamu kan juga nggak tahu kondisinya. Aku kok kasihan banget ya, Bagas. Ya. Dari dulu sampai sekarang kamu kok ini aja Aku sih. kasih tahu ya sama kalian berdua. Harusnya aku nih yang bilang aku kasihan sama kalian bertiga. Loh, Tahu nggak? kasihan. Iya, soalnya kalian nggak ada kerjaan sehingga kalian ngurusi kerjaan orang lain dan kurang kehidupan ajar orang lain. banget ya. Kalian kurang ajar kan kalian berdua. Dia itu beneran. Berarti ini positif. Si Bagas gila. Harus kita bawa ke RSJ secepatnya. Sebelum meresahkan ya nggak sih? Iya. Kasihan. Masih muda juga. Udah lihat kita banyak uang masih bilang kita Udah, gak ada bawa kerjaan. aja. Kalau kamu udah gak kuat, mendingan kamu pergi. Sana. Ya, aku kan dari tadi mau pergi kan kamu yang ngalangin aku pergi bareng pacar-pacar kamu. Iya. Nggak tahu jangan-jangan mereka berdua pacar kamu lagi. Kamu kasih uang. Hah? Karena kita udah cukup mempermalukan di tempat umum seperti ini. Udah, mendingan kamu pergi deh. Ya? Karena aku dari tadi udah mau pergi, yang ngalangin kan kalian. Sekarang begini ya, aku cuma mau peringatkan sama kalian berdua. Ingat di atas langit tuh masih ada langit. Jadi jangan sampai kalian berpikiran kalian itu udah di atas semua orang.
Kalian kerja kantoran, artinya kalian masih kerja sama orang. Kalau beda sama aku bukan kerja sama orang. Orang yang kerja sama aku. Bedakan antara bos dan karyawan. Kalian tuh cuma karyawan. Aku ini bos, tau nggak? Antara gembel dan orang kantoran. Itu lebih tepatnya. Pergi deh guys. Repot juga ya ngomong sama kalian berdua. Ya udah, aku bakalan pergi dan kalian nggak usah nyamperin aku lagi ya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran tuh, aku mau tunggu di sana. Kalian lihat siapa yang bakalan jemput aku bentar lagi, oke? Kalian jangan sampai malu di depan aku, tau nggak? Malu depan kamu. Mimpi gembel. Sayang, aku gak nyangka ya. Seorang Bagas yang dulunya pintar, sekarang jadi gembel. Hah? Aku juga sayang. Berarti kan gak penting-penting banget tuh sekolah sampai tinggi, buktinya jadi gembel. Udahlah. Kasian juga sih sama dia. Ya, kita harus bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Meskipun kita dulu bodoh, tapi kenyataannya kita itu bisa kerja di kantoran. Hah? Daripada Bagas itu, ya enggak? Iya sih, tapi kasihan juga sih saya ngelihat nasibnya Bagas yang sekarang kayak gitu, ya enggak sih, Nit? Kok kasihan sih, Mbak? Dia kan tadi udah dikasih uang. Iya, Sama maksudnya juga kasihan banget, masih muda, udah jadi gembel kayak gitu. Emang apa sih yang terjadi di hidupnya Bagas sampai Bagas sekarang jadi seperti itu? Iya, mungkin. Kayaknya dia tuh agak stres, makanya dia tuh berhayal yang enggak. Barusan Bener. buktinya dia tuh katanya punya pacar yang kaya raya, yang cantik. Katanya Seorang pengusaha katanya. Kayaknya dia memang beneran gila deh, ya nggak sih? Ya ampun, kasihan banget ya, Mbak. Teman Sayang. kita ternyata jadi orang gila. mendingan kita ikutin Bagas saja dulu ya. Aku tuh pengen apa ya? Pengen main-main aja dulu sama dia. Ya enggak? Ya ampun, Boleh kita juga kok kita kok gak ingat sih, seharusnya kalau ada teman gembel kita videoin, kita sebarin dong di grup WA. Bener. Ya udah, kita Samperin ya. Ayo. Ini Mas Agung kenapa lama banget ya? Atau jangan-jangan dia masih muter buat cari keberadaan Mas Bagas? Atau jangan-jangan ternyata Mas Bagas nggak ada di sini? Terus gimana dong? Terus dia ada di mana ya? Kenapa dia bohong sama aku? Harusnya kalau dia nggak minat untuk melakukan itu semua, harusnya dia ngomong dan nggak perlu bohong sama aku. Ini juga dari tadi aku tunggu-tunggu Mas Agung buat telepon. Mas Agung nggak ada telepon. Kayaknya udah fix sih. Mas Bagas nggak ada di sini. Ya udah deh. Coba aku tunggu beberapa menit lagi. Siapa tahu nanti Mas Agung bakal telepon dan ketemu sama Mas Bagas. Atau enggak aku tunggu di luar aja kali ya. Biar cepat ketemu sama Mas Agung juga. Ya udah deh. Bu Cinta. Mas Agung, Bu, maaf Bu, saya nggak telepon Bu Cinta. Jadi bener Bu, ternyata Mas Bagas ada di sini Bu. Dan juga Mas Bagas, ya apa kata Bu Cinta, Mas Bagas pakai baju-baju gembel kayak gitu Bu. berarti Mas Agung udah ketemu sama Mas Bagas? Ya udah ketemu Bu di sana Bu. Gini Mas Agung, kita pindah ke sana aja yuk. Udah Biar Bu. nggak ketahuan. Gimana, Mas Agung? Tadi Mas Agung sempat ngobrol kan sama Mas Bagas? Ya sempat ngobrol Bu, katanya sih, kata Mas Bagas, ya janjian sama Bu Cinta. Tapi saya tadi nggak bilang Bu, kalau sini saya nggak sama Bu Cinta. Jadi saya bilangnya saya sendirian, ya cuman jalan-jalan di sini Bu. Terus dia ada sempat curhat nggak sama Mas Agung atau ngomong sesuatu tentang saya? Ya tadi Mas Bagas sempat cerita Bu, jadi katanya semalam tengkar sama Bu Cinta. Jadi ya Mas Bagas katanya disuruh Bu Cinta pakai baju gembel kayak gitu Bu. Iya Mas, itu semua benar. Sebetulnya saya sempat ada problem dengan Mas Bagas karena beberapa hari kemarin Mas Bagas itu sempat membuat saya cemburu dengan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin tertarik dengan Mas Bagas. Jadi saya sempat nggak sengaja nyeletuk omongan bahwa saya akan memberikan suatu tantangan sama dia biar dia itu nggak terus-terusan diganggu sama perempuan-perempuan itu Mas. Awalnya sih saya cuman bercanda juga Mas, tapi saya juga nggak tahu kenapa ternyata Mas Bagas mau ngelakuin itu semua. Dan tadi pagi juga dia udah telepon saya, dia udah datang ke sini dan dia membuktikan bahwa dia bisa berpakaian seperti itu. Dan dia juga bakal ngasih tahu sama saya
kalau yang dia cintai itu hanya saya. Tapi ya mau gimana ya Mas, sebetulnya saya kasihan. Bentar lagi kalau ngelihat keadaan dia seperti itu, nanti juga saya bakal ngomong sama dia kalau saya mau minta maaf karena saya udah keterlaluan ngasih tantangan yang mungkin ini tantangan gila buat orang-orang. Ya, tapi Bu, ke belakangnya Bu Sinta nggak perlu ragu lagi sama Mas Bagas. Soalnya saya tahu sendiri ya kalau Mas Bagas kayaknya udah sayang banget sama Bu Sinta, dan juga Mas Bagas nggak bakal main-main Bu. Soalnya kan ini aneh Bu, dari Mas Bagas berpakaian rapi, berpakaian jas, tiba-tiba Mas Bagas mau disuruh pakai pakaian baju kayak gitu Bu. Kalau dia emang nggak sayang sama Bu Sinta, dia kan nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu Bu. Apalagi malu Bu. Coba kalau saya aja di posisi Mas Bagas udah malu banget Bu. Soalnya kan di sini banyak ya pengunjung Bu. Jadi takutnya disangkanya orang Mas Bagas malah gembel beneran Bu. Iya juga sih Mas Agung. Kalau udah begini, sebetulnya saya menyesal udah memberikan suatu ucapan dan dilakukan sama Mas Bagas. Nanti biar saya langsung minta maaf aja sama dia Mas. Tapi Mas Agung tahu nggak dia udah ketemu sama siapa aja tadi? Atau dia lagi bareng siapa? Tadi dia sendirian Bu. Jadi dia sendirian, katanya nungguin Bu Sinta belum datang Bu. Ya udah kalau gitu, saya mau ngucapin terima kasih banyak juga sama Mas Agung. Karena kan berkat bantuan Mas Agung juga, jadi tadi saya tahu kalau ternyata Mas Bagas ada di sini. Iya Bu, tapi saya minta tolong juga Bu, nanti bantu jelasin sama Mas Bagas. Soalnya kan saya udah bohong sama Mas Bagas Bu. Siap, kalau soal itu Mas Bagas pasti ngertiin kok. Ya udah kalau begitu, biar saya pergi ke Mas Bagas dulu. Mas Agung tunggu di mobil aja. Tapi kalau boleh saya ikut, kenapa Bu? Ke Mas Bagas Bu. Juga saya mau minta maaf sama Mas Bagas kalau saya udah bohong Bu. Oke, boleh. Ya udah kalau gitu kita berangkat ke sana sekarang. Nanti biar saya juga langsung bawa Mas Bagas pulang ke rumah saya. Biar kita ngobrol di rumah aja. Ya udah Bu. Yuk. Gimana Mas Agung? Kok nggak ada? Ada di sebelah sini Bu. Tapi ini kenapa nggak ada ya? Jangan-jangan dia udah pergi kali. Ya mungkin Bu. Enggak, kita jalan lagi ya Bu. Boleh deh, atau cari ke sana kali ya. Sang, kamu kok lama banget sih? Kamu gak mau nyamperin aku ya? Mas, aku minta maaf ya. Sebetulnya aku udah dari tadi datang ke sini. Cuman karena aku ingin lebih memastikan lagi kamu beneran ada di sini atau enggak, aku suruh Mas Agung buat cari kamu. Lah, katanya udah. Mas Agung ini nggak salah apa-apa Mas. Sebetulnya semuanya merencanakan aku. Dan kamu berpakaian seperti ini pun kan tadinya juga aku yang nyuruh kamu. Jadi aku mau minta maaf sebetulnya ke sini karena awalnya kan aku tadi nyuruh kamu buat berpakaian seperti ini agar aku nggak merasakan cemburu. Tapi setelah kamu membuktikan bahwa kamu mampu berpakaian seperti ini di depan banyak orang, aku jadi merasa bersalah sama kamu. udahlah, sekarang kamu gak usah merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Aku tadi dikata-katain. Aku ketemu sama teman-teman di sana aku. Dikata-katain? Aku dilempari uang. Ya intinya, aku dikata-katain lah sama mereka. Dan aku malu banget sebenarnya. Cuman aku udah ngejelasin kenapa aku berpenampilan gembel seperti ini. Ya karena aku pengen ngebuktikan sama pacar aku kalau misalkan aku emang bener tulus sama dia. Dan gara-gara aku berpenampilan rapi, karena aku pengusaha muda dan aku banyak uang, jadi banyak perempuan yang ngelirik, dia cemburu. Akhirnya dia ngasih saran seperti ini sama aku buat membuktikan kalau aku memang benar-benar sayang sama dia. Tapi aku malah diketawain. Aku dibilang aku disuruh ke rumah sakit jiwa, terus aku dikasih uang. Kan kurang ajar banget. Dan aku juga udah ngejelasin kok kalau misalkan aku sebenarnya bukan gembel, tapi ya tetap dari SMA mereka juga memang benar-benar gak suka sama aku. Jadi ya aku harus terima lah. Lagian aku kalau misalkan ngeladenin mereka juga gak ada selesainya. Yang terpenting buat aku sekarang, kamu sama aku keadaannya baik-baik aja. Aku gak putus hubungan sama kamu.
aku tetap bareng sama kamu. Apapun yang bisa aku lakuin buat kamu, aku bakalan ngelakuin kok. Enggak Mas, ini semua nggak bisa dibiarin. Karena semua kekacauan ini aku yang buat, dan aku juga nggak terima kamu diperlakukan seperti itu sama orang lain. Jadi aku bakalan membela kamu di depan orang-orang itu. Sekarang orang-orang itu mana? Aku mau ke sana. Mana Mas? Kamu tunjukin sama aku. Kamu gak usah cari masalah lagi. Bagas. Mana? Jadi, Mana pacar kamu? Kamu punya pacar cantik. Cepet videoin. Kalau teman kita jadi gembel. Udah cukup. Ternyata kalian bertiga yang udah seenaknya memperlakukan pacar aku kayak gitu. Asal kalian bertiga tahu ya, Mas Bagas ini pacar yang baik buat aku. Dan aku sedikit pun gak rela kalau kalian bertiga ngata-ngatain pacar aku. Tunggu, Mbak. Banyak kok malah marah. Ternyata kalian bertiga. Hah? Kok ngata-ngatain Mas Bagas? kok kalian kenal? Pak Agung ngapain Pak di sini? Udah deh, kalian diem di situ. Mas Agung kenal sama mereka? Jadi gini Bu, sebenarnya mereka bertiga kerja di kantor saya Bu, ya kantor Bu Sinta. Loh, Pak Agung kok ngomong busik Udah, kayak ini? kalian yang sopan. Asal kalian bertiga tahu ya, kantor yang kalian tempati sekarang itu adalah kantor saya. Saya ini pacar dari Mas Bagas yang udah kalian bertiga kata-katain. Nah, sekarang nih kalian lihat nih, pacar aku naik mobil bagus, mobil mewah, dan pacar aku cantik kan? Hah? Ya. Mana ada gembel seperti aku dijemput cewek cantik naik mobil bagus? Hah? Sekarang Nggak ada, kamu, sekarang kamu gak usah khawatir Mas. Siapapun orang-orang yang berani ngata-ngatain kamu, apalagi cuma mereka bertiga ini, aku tinggal pecat aja dari kantor. Enggak Bu. Kalian diem. Aku juga mau ngejelasin sekarang. Sayang, tolong dong dijelasin sayang. Sebenarnya aku siapa? Masa aku dikira gembel sih sayang? Orang yang ngira kamu gembel itu Mas, orang yang nggak punya pendidikan tinggi dan nggak punya kerjaan bagus. Mas Bagas ini seorang pengusaha. Teman sama kalian dulu yang kalian katain gembel karena berpakaian seperti ini, dia adalah seorang pengusaha. Sedangkan kalian bertiga udah ngata-ngatain Mas Bagas, tapi kalian bertiga masih menjadi karyawan saya. Saya minta maaf. Ini sebenarnya cuma salah paham aja Bu. Aku juga nggak begitu. Cuma Bagas terlalu melebih. Udah, kamu diem. Aku juga tadi dilempar uang, sayang. Nih sama laki-laki ini dan juga dikata-katain sama dua perempuan ini. Dilempar uang? Emang uang kamu udah sebanyak apa? Gaji kamu udah sebanyak apa? Iya Bu, saya minta maaf. Saya udah salah. Sebenarnya kita semua temenan dan kita emang keterlaluan udah menghina. Sekarang kok ngaku temen sih? Dari tadi kok ngata-ngatain aku. Kenapa kalian takut kehilangan pekerjaan? Katanya kalian udah kerja kantoran, udah banyak uang. Hah? Kalian ternyata karyawan pacar aku. Pacar aku yang jadi kalian. Kita minta maaf Kak, kita cuma salah paham. Guys, tapi kita kan masih berteman. Nggak ada, kalian denger ya? Nggak ada yang namanya temen, tapi asik saling menjatuhkan satu sama lain. Bener banget tuh. Seharusnya kalau emang kalian ngelihat teman kalian ini lagi kesusahan, harusnya kalian bantu dong. Ya, Bukan malah bantu kok Bu. Iya, bantu apa? Bantu ngabur-ngaburin uang kalian. Harusnya kalian bertiga itu malu. Pekerjaan kalian masih karyawan loh. Udah bisa seenaknya kayak gitu sama orang lain. Iya Bu. Sekarang logikanya begini ya. Pacar aku aja bisa ngegaji kalian, apalagi aku. Hah? Pacar aku aja bisa marah-marah sama kalian dan ngasih tahu kalian, apalagi aku. Hah? Iya guys, kita minta maaf dan kita bakal lakuin apapun yang kamu mau. Jangan bilang Bagas dong, bilang bos. Iya Bos. Iya Bos Bagas, kita minta maaf Bos. Tapi sekarang keputusan ada di pacar aku. Pacar aku mau pecat ataupun enggak terserah dia. Tapi kayaknya dia bakalan pecat kalian deh karena dia udah terlanjur sakit hati karena orang yang dia sayang udah kalian permalukan tadi, udah kalian kata-katain tadi. Jangan pecat kita dong Bu. Kita kan lagi butuh pekerjaan ini. Jangan pecat kita. Kalian udah seenaknya menghina pacar saya, kalian minta jangan pecat kita. Sekarang harusnya saya malah pecat kalian dengan secara tidak hormat. Biar kalian juga ngerasain bagaimana kalian dihina dan dikata-katain karena sebagai gelandangan. Gimana? Mau kan? Kalau sekarang juga kalian saya pecat, otomatis kalian menjadi gelandangan. Ya kasih kita kesempatan Bu. Iya Bu. Bu, jangan pecat kita Bu. Kalian akan mendapatkan kesempatan, tapi di tempat kerja lain. Jadi saya minta maaf, saya nggak bisa terima kalian untuk kembali bekerja di kantor saya. Saya pecat kalian bertiga. Nah, sekarang mending kalian bertiga pergi deh dari sini. Kalian bertiga rembukan buat cari kerjaan lain. Oke, sekarang kan kerjaan susah. Kerjaan kalian udah enak bareng pacar aku udah baik. Kapan sih kalian bisa mendapatkan bos sebaik pacar aku? Cuman karena kalian berbuat kesalahan,
Ya, kalian rebukan bertiga, kalian cari tempat yang enak, yang tenang, kalian rebukan, kalian harus cari kerjaan kemana lagi. Tapi ya harus sadar diri juga Mas, kalau kerja kantoran kayaknya mereka udah nggak pantas banget. Jadi cari kerjaan yang mungkin bukan kantoran, yang lebih pantas buat kalian. Sekarang udah jelas kan? Mending kalian bertiga pergi deh dari sini. Udah pergi daripada saya usir. Sekarang aku mau bilang terima kasih sama kamu. Karena kamu udah membalas semua orang-orang yang udah menyakiti perasaan aku. Cuman aku kan disakitin juga gara-gara aku mau berjuang buat kamu sayang. Jadi ini udah sepantasnya. Kalau karyawan banyak yang mau menggantikan, cuman kalau posisi aku, apakah kamu yakin ada laki-laki yang lebih baik dari aku? Oke, mungkin aku ada 1000 kekurangan, mungkin di laki-laki lain lebih baik dari aku. Cuman soal ketulusan, kamu bisa nilai sendiri siapa laki-laki yang paling tulus sama kamu sayang. Kira-kira laki-laki lain mau nggak yang udah terbiasa dihargai sama orang dan udah terbiasa dihormati sama orang, disuruh berpenampilan seperti ini dan dihina sama orang lain? Justru itu Mas, jadi aku sangat rela kehilangan karyawan yang nggak punya attitude seperti mereka daripada aku harus kehilangan kamu. Karena atas dari permintaan aku yang sangat aneh juga, kamu malah seperti itu kan sama teman-teman kamu. Ya nggak apa-apa sayang, semoga dengan adanya masalah ini kita ke depan bisa jadi lebih baik lagi. Dan aku bareng sama kamu bukan malah tambah renggang, tapi tambah mepet terus. Iya. Jadi nggak ada orang yang bisa misahkan kita kecuali atas kesadaran diri kita sendiri dan tanpa paksaan orang lain sayang. Tapi kamu perlu tahu juga Mas, kalau sebetulnya kemarin itu aku nggak sengaja ngomong kayak gitu karena emosi. Dan aku juga bercanda kok sebetulnya nyuruh kamu buat berpakaian seperti ini. Kalau kamu nggak percaya, aku udah ceritain semuanya sama Mas Agung juga. Ya Mas Bagas benar. Juga saya tadi udah berbohong sama Mas Bagas, saya minta maaf Mas. Karena itu saya disuruh bos saya bercinta Mas. Jadi kamu jangan marah sama Mas Agung Mas. Udahlah, aku nggak bakalan marah kok dengan kejadian ini. Ya mungkin ke depan kita bisa lebih baik lagi sayang. Kamu kok senyum-senyum terus sih? Ya aku seneng aja kamu berani ngelakuin hal yang memalukan ini hanya untuk memberikan bukti kepada aku. Ya, selagi aku mampu, apa sih yang nggak aku kasih buat kamu sayang? Aku sekarang udah gak peduli omongan orang. Mau orang bilang aku gembel, mau orang bilang aku gak ada malu, aku udah gak peduli. Yang terpenting dari diri kamu sendiri, kamu mau menghargai aku. Dan kamu masih sayang sama aku dengan hati yang tulus. Aku udah gak peduli. Ya udah, kalau gitu sebagai permintaan maaf dari aku, kamu sama Mas Agung aku traktir gimana? Ya udah deh, kalau begitu gak apa. Tapi aku beliin kamu baju dulu karena nggak mungkin kan kamu baju ini. Ya udah, ya Gung, kamu setir Gung. Jadi Oh dong, masuk dulu.